Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jangan menyesali masa lalu. Saudara, banyak orang hidup terikat oleh masa lalu. Ada kesalahan di sana, ada kegagalan, ada dosa, dan ada keputusan mungkin yang disesali ketika dia mengambil keputusan yang salah. Dan mungkin itu berakibat pada penyesalan yang berkepanjangan, ya. Dan bukan justru membawa kepada pemulihan, tetapi justru kesalahan di masa lalu tetap mengikat jiwa, bahkan itu bisa mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan mengajar kita bahwa masa lalu ya boleh saja menjadi pembelajaran bagi kita, tetapi bukan menjadi penjara hati kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita. Saudara, dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal yang pertama saudara kita pelajari dengan tema jangan menyesali masa lalu. Masa lalu tidak menentukan identitas kita. Sekali lagi saudara, masa lalu tidak menentukan identitas kita. Roma 8 ayat 1 berkata di sana, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, kesalahan di masa lalu sering membuat kita itu terkadang menghukum diri sendiri. Kesalahan di masa lalu sering membuat kita merasa kita tidak layak. Ya, kesalahan di masa lalu sering membuat kita itu kehilangan keberanian untuk kita melangkah. Karena kita merasa kita sudah gagal. Karena kita merasa bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kita merasa kita sudah mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Namun sekali lagi saudara, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus identitas kita itu baru. Itulah manusia yang baru. Kalau saya katakan tadi bahwa masa lalu tidak menentukan identitas kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan identitas kita. Dari orang yang gagal, dari orang yang melakukan kesalahan, dari orang yang melakukan dosa, dari orang yang sudah mengambil keputusan yang salah, Tuhan akan mengubah semuanya itu. Satu identitas yang baru, itulah menjadi manusia yang baru, dibaharui oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah biarkan kegagalan, ya. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan siapa kita. Ya. Identitas kita tidak ditentukan oleh kegagalan kita, tetapi identitas kita ditentukan oleh Kristus, bukan masa lalu. Apa yang sudah Tuhan ampuni, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, tidak perlu lagi kita menghukum diri kita sendiri dengan kesalahan yang ada. Karena kita sudah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan sudah membereskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hal yang kedua saudara, kita tidak bisa memakai masa lalu untuk kebaikan. Tidak bisa. Justru masa lalu itu yang berat, yang selalu kita sesali, itu akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi Tuhan bisa memakai masa lalu itu untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Dia. Saudara, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan air mata yang saudara teteskan. Tuhan tidak pernah membiarkan luka yang pernah dialami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau menyia-nyiakan kegagalan yang saudara alami. Apa yang dahulu begitu menyakitkan, Tuhan pasti akan mengubah itu semuanya menjadi kesaksian dalam hidup kita. Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi satu kebaikan, ya, sehingga kita bisa percaya kepada Dia dan melayani Dia. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat kesaksian kita dahulu yang pahit, tetapi Tuhan mengubahkan yang pahit itu menjadi sesuatu yang manis sehingga menjadi berkat bagi banyak orang.
Karena itu jangan pernah bertanya, mengapa ini terjadi? Ya, tetapi kita mengatakan bersyukur itu terjadi. Ya, saudara, Tuhan itu adalah seorang yang begitu ahli dalam mengubah kegagalan menjadi sesuatu yang berhasil dalam kehidupan kita. Bukan hanya sesuatu yang berhasil, tapi Tuhan bisa mengubah sesuatu yang gagal itu menjadi kemuliaan bagi namanya. Ya, karena itu serahkanlah masa lalu saudara kepada Tuhan. Jangan terpendam dengan masa lalu. Kemudian masa lalu itu membawa kita kepada keterpurukan. Hal yang ketiga, saudara, melangkah maju dalam anugerah dan pengharapan kepada Kristus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di depanku. Saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus, dia punya masa lalu yang gelap. Namun dia memilih untuk melepaskan penyesalan itu. Kemudian dia berfokus kepada panggilan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan aku berlari kepada tujuan surgawi. Haleluya, saudara. Penyesalan tidak akan pernah mengubah masa lalu, tidak akan pernah, saudara. Tetapi iman yang akan mengubah masa depan. Karena itu Tuhan memberikan hari ini sebagai kesempatan yang baru bagi kita untuk kita terus maju melangkah bersama dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, masa lalu tidak bisa diubah, tidak bisa. Tetapi masa depan Tuhan yang akan menentukan dalam hidup kita. Karena itu berhentilah menoleh ke belakang dengan penyesalan, ya, dan pandangan yang salah, tetapi arahkanlah pandangan kita ke depan, ya, dengan iman bahwa di dalam Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Ratapan pasal 3 22-23, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, dikatakan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kasih setia Tuhan, rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita. Karena itu serahkanlah masa lalumu kepada Kristus hari ini, saudara, dan Tuhan akan memberikan pengampunan, pemulihan, dan harapan-harapan yang baru. Yang dahulunya kegagalan dan kekecewaan, ya, itu sudah terlewatkan. Tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Pemulihan dan pengharapan baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terikat dengan masa lalu, tapi kami melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, karena ada pengharapan yang baru di depan karena Tuhan yang sudah menyediakannya. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.